Jelang bulan Ramadan, masyarakat menyambutnya dengan berbagai cara. Salah satunya yang menarik adalah tradisi mencuci karpet dengan cara memanfaatkan aliran Sungai Citarum, Bandung, di mana tradisi ini juga sudah ada puluhan tahun silam. Tradisi mencuci karpet di masjid ini dilakukan seminggu sebelum Ramadan. Warga yang mencuci karpet berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Bandung Barat. Aliran air yang besar dan bersih menjadi alasan mengapa mereka rela datang jauh-jauh hanya untuk sekedar mencuci karpet masjid. Karpet masjid yang rata-rata panjangnya lebih dari 5 meter itu digosok dan dibilas oleh 2 atau lebih orang. Lalu usai digosok dan dibilas, karpet-karpet tersebut dibentangkan di pelataran irigasi yang cukup luas. MJ Listener, masih soal menyambut bulan Ramadan, seorang jemaah Masjid Istiqlal Jakarta mendapatkan hadiah naik haji gratis dari Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syaikh. Hadiah haji itu diberikan saat Syekh Dr. Abdul Latif melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Syekh Abdul Latif langsung menunjuk dan pada saat proses pemilihan jemaah yang mendapatkan hadiah naik haji tersebut, meski jemaah yang dipilih hanya satu, namun istri dari jemaah itu juga bisa ikut berangkat. Wakil Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Abu Hurairah menyatakan bahwa jemaah yang mendapatkan hadiah haji gratis akan diberangkatkan bersamaan dengan rombongan haji undangan dari Arab Saudi dan akan diberangkatkan pada tahun ini. Wow, menarik sekali MJ Listener. Niat sholat berjamaah di masjid justru mendapatkan rezeki untuk naik haji. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Saya sudah terhubung dengan Humas Masjid Istiqlal, Bapak Abu Hurairah. Halo, selamat pagi Pak Abu. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, ini ceritanya cukup menarik. Seorang jamaah sedang beribadah di Masjid Istiqlal, kemudian mendapatkan hadiah gratis untuk naik haji. Boleh diceritakan siapa jemaahnya ini dan seperti apa kisahnya? Baik. Jadi yang pertama, sesungguhnya rezeki seseorang itu kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sanggup saja, yang sudah mampu, tidak bisa berangkat haji begitu saja. Karena kan kita tahu bahwasanya ibadah haji itu kan ada kuotanya, ada daftar tunggunya, apalagi sekarang. Daftar tunggu itu tiap daerah kan beda. Di Jakarta mungkin 7 tahun, di daerah lain mungkin sampai 20 tahun. Nah, ini kok tiba-tiba ada seseorang hamba Allah yang datang ke masjid dengan niat yang ikhlas, tiba-tiba mendapatkan hadiah seperti itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kemudian tidak mengikuti antrian, kuota, dan lain-lain sebagainya. Sungguh ini sebuah rezeki, sebuah rezeki yang tak terduga lah ya. Barang siapa yang dalam ayatnya kan ada itu, barang siapa yang beriman ya pada Allah dan Rasulnya, beribadah dengan baik penuh dengan dia akan diberikan rezeki secara tak terduga, min haitsu la yahtasib. Begitulah kira-kira gambaran pertama. Kemudian saya lanjutkan bahwasanya orang tersebut juga yang mendapatkan hadiah dia dari Menteri Urusan Dakwah Saudi Arabia ini juga tidak menyangka-nyangka. Tidak ada sama sekali pernah bermimpi apapun terlintas dalam pikirannya akan mendapatkan hadiah haji seperti itu. Jadi makanya wajar kalau beliau sampai histeris, menangis ya. Tidak tahu mau berkata apa lagi gitu loh. Seperti itu. Oke. Iya, Mas. Ya. Sedikit menarik tentang sosok Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi ini. Boleh Pak Abu bagikan sedikit mengenai bagaimana bisa kemudian beliau dengan kapasitasnya memilih jamaah untuk bisa naik haji gratis. Baik. Jadi memang kami di Masjid Istiqlal
itu kan seringkali mendapatkan diagendakan ya tamu-tamu delegasi resmi pemerintah yang Muslim itu biasanya diagendakan untuk sholat Jumat di Masjid Istiqlal atau hanya sekedar diagendakan untuk datang melihat-lihat dari dekat Masjid Istiqlal. Nah, memang hubungan kita dengan Kerajaan Arab Saudi itu kan sangat bagus sekali. Ditambah lagi setiap tamu yang datang, baik itu diagendakan oleh kedutaan maupun oleh pemerintah kita, mereka itu datang untuk sholat, sekedar datang berkunjung atau sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Nah, khusus tamu yang terakhir ini, tamu Menteri Urusan Dakwah Arab Saudi ini, memang baik itu dari pihak kedutaan sendiri itu mengagendakan untuk beliau Jumatan di Masjid Istiqlal, dan oleh Masjid Istiqlal malah dipersilahkan untuk jadi imam salat Jumat. Selepas itu seperti biasa tamu-tamu negara yang Muslim itu diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan di depan ribuan jamaah salat Jumat usai salat Jumat dilakukan. Ya, sambutan sekitar 5 sampai 7 menit lah, tidak lama-lama. Dan alhamdulillah Menteri Urusan Dakwah Saudi ini memilih sendiri ya jamaah yang diberikan hadiah haji oleh pemerintah Saudi diberangkatkan secara gratis. Seperti itulah, dan tidak ada beliau sendiri yang memilih ya. Berarti ini kejadian yang baru pertama kali terjadi di Masjid Istiqlal? Enggak juga. Sudah beberapa kali. Memang sebelum pandemi tapi itu bukan jamaah, itu dari karyawan Masjid Istiqlal ya, atau istilahnya marbot Masjid Istiqlal, yaitu mendapatkan hadiah berangkat haji melalui undangan. Nah, cuman tradisi seperti itu berhenti sebelum pandemi. Nah, kami biasanya dapat 2 orang karyawan yang diberangkat haji undangan pemerintah Saudi. Jadi dia sifatnya itu undangan ya, tidak ikut antrian kota, nggak ikut kota lah. Pokoknya ini undangan khusus raja, dan itu dikoordinir sama kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta. Nah, mudah-mudahan saya sangat berharap setelah pandemi ini perlahan-lahan meninggalkan dunia ya, terutama Indonesia udah normal lagi, tradisi seperti itu juga tetap dilanjutkan, karena masih banyak karyawan kami yang bekerja di Masjid Istiqlal sudah puluhan tahun belum menunaikan ibadah haji. Karena kita tahu kan ibadah haji itu kan memerlukan daftar tunggu, walaupun kita mampu, duit kita banyak, tapi kan belum tentu bisa berangkat karena antriannya sudah sangat lama sekali. Oke, Pak Abu, kalau kita melihat dari peristiwa yang terjadi, apakah memang Masjid Istiqlal kemudian mengantisipasi, dikhawatirkan ada orang yang berbondong-bondong kemudian sengaja sholat di Masjid Istiqlal demi mendapatkan kesempatan yang sama? Apakah ada celah ke sana? Enggak. Justru kami selama 2 tahun ini kan mesti ditutup. Ya, saya takutnya khawatir malah jemaah itu lupa dengan Masjid Istiqlal. Nah, mudah-mudahan momen ini sangat bagus sekali ya, sangat tepat sekali untuk orang supaya datang ke Masjid Istiqlal, meramaikan kembali Masjid Istiqlal. Ya, memakmurkan lah, karena meskipun selama ini kami kan sudah mengumumkan bahwa Masjid Istiqlal dibuka kembali, itu kayaknya untuk mengembalikan orang ke masjid itu butuh waktu. Ya, butuh kita sudah umumkan acara-acara dakwah, acara-acara yang dikemas, acara tausiah, tapi itu tentu butuh waktu agar normal kembali. Nah, dengan adanya Menteri Saudi kemarin itu ya memberikan hadiah haji, mudah-mudahan ini dapat menjadi pemicu bagi, tapi bukan berarti ke Istiqlalnya itu hanya untuk mendapatkan itu, enggak ya, itu berarti ikhlasnya kurang itu. Kalau ikhlas datang ke masjid itu kan tidak dengan tujuan-tujuan khusus ya, memang benar-benar datang ke masjid itu lillahi ta'ala seperti itu. Itu hanya faktor pemicu saja, penyemangat saja ya.
Iya. Tapi sekali lagi tujuannya bukan untuk itu. Oke, Pak Abu, kalau tadi Bapak bilang semoga Istiqlal dapat kembali ramai lagi seperti sebelum pandemi. Ini berbincang mengenai Ramadan. Tentu Ya. Istiqlal memiliki sejumlah program-program Ya. di Ya. bulan Ramadan ini. Sejauh ini apa saja Pak yang bisa dibocorkan sehingga memang bisa menarik perhatian dari MJ listener semua? Jadi pendengar semua ya, dimanapun Anda berada, saya memberitahukan bahwasanya insya Allah Ramadan tahun ini Masjid Istiqlal akan dibuka normal seperti biasa. Kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan juga kembali seperti biasa, seperti saat normal. Kita ada acara buka puasa bersama, takjil, kemudian nanti ada itikaf 10 hari terakhir juga ada ya. Kami berikan kesempatan untuk itikaf. Kemudian yang paling penting ini, yang paling ramai ini kan salat taraweh. Nah, salat taraweh tahun ini yang biasanya kami lakukan menjadi 2 gelombang, ya, yang 11 rakaat dan 23 rakaat. Nah, tahun ini kami hanya adakan 1 gelombang saja. Jadi langsung imamnya itu langsung ke 20 rakaat, kemudian dipimpin witir 3 rakaat. Nah, bagi saudara-saudara kami, jamaah Masjid Istiqlal yang biasa melakukan salat tarawehnya itu hanya 11 rakaat, 8 tambah 3 witir. Jadi witirnya itu sendiri-sendiri. Jadi begitu 8 yang biasanya melakukan salat tarawih 11 ya witir sendiri. Nah, kalau yang 23 itu langsung aja ikut imam. Tapi tetap dipimpin oleh 2 imam ya, ganti-gantian. Cuman imam yang satu sudah tidak lagi membimbing untuk witirnya. Jadi jamaah itu witir sendiri-sendiri bagi yang melakukan salat tarawihnya 11 rakaat. Seperti itu, ada sedikit perbedaan ya untuk Ramadan tahun ini. Kalau yang kegiatan-kegiatan lain seperti takjil, kemudian ada itikaf, kemudian ada santunan yatim, zakat, dan lain-lain sebagainya, itu normal seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi. Ya, program-program. Oke, lalu bagaimana dengan protokol kesehatannya sendiri, Pak? Protokol kesehatan kami tetap menganjurkan untuk memakai masker, meskipun staff di Istiqlal sudah merapat, kami sudah memakai karpet dan lain-lain sebagainya, tapi protokol kesehatan seperti masker dan suhu tubuh ya, suhu tubuh itu kami tetap kami tetap lakukan. Kami ada sistem pengukur suhu otomatis melalui kamera di setiap pintu. Oke, terima kasih Humas Masjid Istiqlal, Bapak Abu Hurairah. Semoga memang di bulan suci Ramadan kali ini yang memang kondisinya sudah cukup membaik jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu, Masjid Istiqlal diramaikan kembali oleh umat-umat Muslim untuk beribadah. Ya, jangan lupa tujuan ke Istiqlal itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala ya, bukan karena tujuan. Iya, semoga dengan tujuan ikhlas lillahi ta'ala. Terima kasih Pak Abu Hurairah. Sama-sama Mas ya.